Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari'u madadikal jari'u jama'na fi kulli atswar wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Ya Ghawiyyu ya Matin ikfi sarra zalimin. Di dalam bacaan ratib begitu banyak doa-doa yang dilantunkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tentu ketika kita menjadikan ratib ini sebagai perisai untuk diri kita, tentu kalau kita jadikan Ratibul Haddad ini sebagai kebutuhan kita, maka tentu sudah pasti Allah memberikan segala urusan kita menjadi mudah semuanya. Kenapa? Di sini ada dua permohonan. Permohonan yang pertama, ya Tuhan yang maha kuat lagi maha gagah, ya Ghawiyyu ya Matin, yang kuat dan maha gagah. Di dalam doa berikutnya, ikfi zarraz zalimin, kita memuji-muji Allah, kita memanggil-manggil Allah. Tentu doa yang tadi Habib ucapkan ini, dua di antaranya kita bisa dapatkan di 99 Asmaul Husna. Apa sabda Nabi tentang 99 Asmaul Husna? Siapa di antara kalian yang dengan istiqamah membaca dan mengwiridkan Asmaul Husna dengan ikhlas dan dilanggengkan dan dirutinkan serta diistiqamahkan bacaan ini, maka Allah akan menjamin mereka untuk memilih surga yang mana yang dia inginkan. Allah akan menjamin dirinya untuk memilih di antara 7 surga-surga yang Allah ciptakan. Ayyuhal hadirun jamaah ar-ratibul haddad yang dibanggakan, yang dimuliakan dan diistiqamahkan oleh Allah. Ikfi zarraz zalimin. Di sini juga kita minta kepada Allah agar dihindarkan dari kejahatan, dihindarkan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ini tidak usah ragu lagi ketika ada orang yang bepergian jauh, terus di perantauannya dia sukses, di perantauannya dia bisa makan, di perantauannya dia bisa apa saja. Tidak pernah ada satupun manusia yang ketika Allah berikan dia kemudahan lantas saudaranya tidak iri. Itu biasa. Di dalam mana saja, di dalam masjid saja ada orang saling iri mendengki, apalagi di luar masjid. Di kantor ada orang yang iri, di pasar ada orang yang iri, di masjid juga ada orang yang iri, di rumah tangga juga ada orang yang iri. Entah itu ipar sama ipar pagu saing bersaing, entah itu saudara sama saudara pagu saing bersaing. Itu namanya iri dan dengki. Siapa yang ingin di antara kita, siapa yang ingin di antara kaum muslimin wal muslimat
yang ingin dijauhkan dari orang-orang yang zalim, maka perbanyak dan wiridkanlah doa ya Ghayyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha menjaga dari orang-orang yang menjahati kami, dari orang-orang yang zalim. Tidak usah khawatir. Baca ini doa. Begitu banyak doa di dalam Ratibul Haddad. Istilah bahasa, siapa yang mampu menjaga bacaan Ratibul Haddadnya setiap hari, satu kali satu hari, maka Allah mengatakan mintalah apa yang kau minta. Mintalah apa yang kau minta. Ratibul Haddad ini menghilangkan gelisah. Kalau kita baca dengan istiqamah. Siapa yang mengamalkan, mendawamkan dan menjadikan bacaan ini sebagai bajunya. Kalau kita mau keluar rumah atau mau ketemu sama orang hebat, pakai baju yang cantik-cantik, pakai baju yang bagus-bagus, pakai sepatunya yang mengkilat, celananya yang sudah disetrika, bajunya yang sudah disetrika dicampur dengan molto. Kalau kita mau ketemu orang hebat, tapi kalau mau ketemu sama teman biasa, biar baju tidak disetrika, tetap kita ketemu sama dia. Betul apa betul? Mau kaya? Mau orang senang sama kita semua? Mau orang supaya tidak galau, tidak gelisah sama kita? Ada itu doa orang-orang tua kita terdahulu kala. Sedikit amalannya, tapi mustajab amalannya. Kita banyak amalan tapi tidak mustajab amalannya. Terbalik, orang-orang tua dulu salawat dia jadikan semua aktivitasnya, tapi jadi. Kenapa? Karena ada hakul yakin di dalam, ada keyakinan di dalamnya. Cobalah kita bandingkan orang-orang tua. Apapun yang kita minta sama orang tua atau orang dulu, orang-orang tua, pasti ada salawatnya di dalam. Jangan lupa nak, baca salawat. Jangan lupa baca salawat, baca basmalah, baca ini. Jangan lupa kalau mau keluar rumah baca salawat nak. Jangan lupa kalau mau masuk rumah baca salawat nak. Ini baju kita. Kalau ada orang yang bertanya apa bajunya orang-orang muslim, apa senjatanya orang-orang muslim, apa kekuatannya orang-orang muslim, kekuatan orang muslim itu adalah doa dari segala apa yang Allah ciptakan. Ketika kalian galau maka berdoalah. Ketika kalian gelisah maka berdoalah. Ketika hatimu bimbang maka berdoalah. Ketika urusanmu mau dimudahkan maka berdoalah. Ketika kau ingin selamat maka berdoalah. Ketika engkau ingin dihindarkan dari fitnah kubur maka berdoalah. Ketika engkau ingin masuk surga maka berdoalah. Semua harus dengan doa. Maka semua urusan kita akan dikabulkan oleh Allah sesuai firman-Nya. Fa inna ma'al yusri yusran wa inna al yusri yusran. Di balik kesusahan itu pasti ada jalan kemudahan. Habib, saya ini sudah rajin sholat, saya ini rajin bersedekah, saya rajin baca ratib. Kenapa ujian itu masih datang kepadaku? Tanyakan sama dirimu, apakah engkau membacanya dengan ikhlas atau dengan sesuatu yang lain? Tanyakan sama dirimu. Tidak ada satupun pengamal ratib yang istiqamah yang tidak senang bahagia. Dia senang terus, tidak pernah galau hatinya, tidak pernah bimbang hatinya. Terpancar doa, ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Kalau ada pemimpin yang zalim, maka bacanya adalah ya Ghayyu ya Matin. Kalau ada suami yang zalim, istri yang zalim, tetangga yang zalim, atau teman yang zalim, maka obatnya adalah ya Ghayyu ya Matin ikfi syarra zalim. Senjata orang muslim ini doa.
bukan badi, bukan pisau, bukan parang atau samurai. Senjata orang muslim itu bukan emosinya yang dikasih jalan. Senjata orang muslim itu doanya. Dia mengangkat tangannya, dia berdoa dan berdoa terus. Dengan sabar dan ikhlas. Dengan sabar dan ikhlas. Berdoa. Jangan kita mau diatur oleh bisikan-bisikan. Karena bisikan-bisikan seperti yang ingin membuat kita tidak terkontrol itu adalah wa min fitnatis syaitan. Fitnahnya syaitan itu lebih kejam, saudara. Saya bacakan lagi di dalam kitab ini suatu doa yang mulia. Ini digambarkan oleh Nabi, doa yang paling mulia. Di situ di dalamnya terdapat ya Ghawiyu ya Matin. Semoga dikabulkan doa-doa kita. Amin. Sumbernya apa? Habib, ada sumbernya enggak? Ini sumbernya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah itu namanya 99 Asmaul, itu nama Allah. Siapa yang berdoa di antara salah satunya saja, jangan dua, ini kan dua di dalamnya. Apalagi kita bisa mewiridkan Asmaul Husna setiap hari. Ajarkan sama anak-anak kita Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakhabbir, ya Khaliq, dan seterusnya. Ini kalau diajarkan sama putra-putri kita, pasti dan pasti kata Nabi. Pasti dan pasti kata Nabi. Siapa yang mengajarkan putra-putrinya dengan 99 Asmaul Husna, maka putra-putrinya yang tadinya bandel maka menjadi baik. Putra-putrinya yang tidak mau mendengar menjadi mendengar. Putra-putrinya yang Kak Doro menjadi maha lemah lembut. Kak Doro itu keras kepala, bahasa artinya Kak Doro, keras kepala. Bacakan Asmaul Husna. Ini semua majelis taklim harus di pengajiannya ini dibaca Asmaul Husna. Jangan tidak, baca Asmaul Husna. Pengaji taklim sebelum memulai aktivitas baca dulu Asmaul Husnanya. Ya. Mau dikasih lagu-lagu, ya Allah biha, ya Allah biha, semua. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Jadikan ini bacaan ini. Sambung lagi. Ya Allahu ya Rahman, ya Malik, ya Quddus, semua. Ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammin, ya. Enak, enak tidak? Stop ya, stop. Enak, saking enaknya tidak mungkin berhenti. Sampai saya suruh berhenti. 9 Asmaul Husna. Sementara sabda Nabi, di antara salah satu nama Allah, ketika engkau sisipkan nama yang agung di dalam doamu, ketika engkau selipkan nama Allah di dalam doamu, maka Allah akan menjaminnya untuk doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Ini satu.
Bagaimana di dalam ratib? Ada berapa Asmaul Husna yang kita baca? Coba kita simak. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadiru, ya Syami'u ya Bashiru, ya Latifu ya Khabir. Tambah lagi. Ya Ghawiyyu ya Matin. Berapa Asmaul Husna di dalam ratib ini? Coba kita. Siapa yang mau hebat? Mau tahu nggak rahasianya orang yang hebat di dunia ini di antara dari segala orang yang hebat? Orang yang hebat itu bukan orang yang punya pangkat, saudara. Orang yang hebat itu bukan orang yang punya pangkat, saudara. Orang yang hebat itu bukan orang yang banyak uangnya, saudara. Tapi orang yang hebat itu senang di dunia, selamat di akhirat. Itu yang hebat. Itu yang hebat. Mau tahu nggak rahasianya orang yang hebat? Rahasianya orang yang hebat itu lisannya tidak pernah kering mengucapkan asma Allah. Tidak pernah kering. Perisai, siapa yang mau tahu? Dia setajam silet dan melebihi. Mungkin keluar rumah. Ya Allah, lindungi saya dari orang-orang yang zalim. Keluar rumah. Masuk rumah, ya Allah, lindungi saya orang-orang yang zalim. Ya kan? Ini enak kalau kita jadikan bacaan ini. Apa kata Nabi lagi di dalam kitabnya ini dijelaskan? Kedua nama ini juga merupakan nama Allah yang mana Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Allah langsung memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa menyebut nama-nama ini. Coba. Dan khasiatnya kedua nama ini untuk minta perlindungan, untuk menghentikan kejahatan. Dulu ketika ada kisah yang saya ingin angkat. Satu ketika ada sahabat datang yang bernama Utsman bin Affan menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang bisa menghindarkan saya dari gangguan orang-orang yang zalim? Apa yang bisa menghindari saya dari orang-orang yang ingin mencelakai saya? Apa yang bisa membuat binatang-binatang yang melata, yang berbisa, yang bisa menghindarkan saya?" Ada dua amalan yang dikasih Nabi. Kalau kita digigit dengan ular berbisa, obatnya ini. Ular berbisa. Jadi kalau apa yang berbisa, binatang apa? Misalnya kalajengking, satu. Kelabang. Terus ular. Terus tomcat. Tomcat, tahu nggak tomcat itu? Kecil-kecil tapi dia bisa mengupas kulit kita. Tomcat. Terus apa lagi? Oke lah, 4 lah itu contoh. Siapa yang mau dibebaskan dari itu semua? Maka kata Nabi, baca ini. Ya Qawiyu ya Matin, iktisar salih. Siapa yang mau dihindarkan dari racun-racun yang berbahaya? Ada racun dari binatang yang membahayakan. Baca ini. Racun-racun dari manusia apa? Siapa yang mau terhindar dari santet, buhul, guna-guna, doti-doti, roti-roti, lagi terhindar dari semua yang tidak baik. Bacanya bukan ini. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'athmi'i say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'. Dia menjaga kita dari luar dan ini menjaga kita dari dalam. Bacaan ini menjaga kita dari dalam dan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya menjaga kita dari luar, dari serangan-serangan minuman-minuman. Misalnya kita takut-takut pergi ke kampung dikasih nanti minuman yang ada santetnya. Baca ini. Kalau minuman itu ada santetnya, kalau minuman itu ada racunnya, kalau minuman itu ada buhulnya, maka dengan atas izin Allah minuman dan gelasnya akan pecah. Minuman dan gelasnya akan pecah. Apa lagi? Diriwayatkan bahwa Nabi memohon perlindungan untuk dirinya. Nabi memohon perlindungan untuk diri Nabi. Kalau Nabi tidak minta perlindungan, tetap selamat atau celaka? Tetap selamat, saudara. Nabi tidak berdoa pun tetap selamat. Nabi tidak sholat pun tetap selamat.
Nabi tidak begini dan tidak begitu juga tetap selamat saudara. Tapi Nabi bukan manusia yang tidak pandai bersyukur. Nabi dijamin masuk surga, tapi jaminan itu dia tidak banggakan, tapi jaminan itu dia jadikan sebagai motivasi. Solatnya Nabi bukan untuk dirinya, solatnya Nabi dia solat untuk kita semua. Jangan sampai nanti ada solat yang tidak diterima, maka solatnya Nabi diambil untuk menutupi solat-solat dari hambanya yang tidak diterima. Sedekahnya Nabi, sedekah ataupun tidak sedekah, tetap Nabi masuk surga. Kenapa Nabi senantiasa bersedekah di waktu masa hidupnya? Supaya orang-orang yang bersedekah di dunia ini yang dicampur rasa ria, maka itulah penambal sedekah Nabi nanti orang-orang yang ria. Ini kitabnya. Coba kita lihat kontes doanya Nabi. Apa doanya? Nabi berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya binatang buas, jauhkan saya musuh-musuh yang mengganggu. Doanya Nabi. Dari segala kejahatan, dari kemungkaran. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang zalim kepada aku. Nabi tambah doa, ikfi syarral zalim. Ikfi. Ikfi di sini adalah salah satu wasilah para ulama. Kata ikfi dzarral zalimin di sini, hentikan segala kejahatan. Hentikan segala kejahatan. Jadi simpel kan? Yang mau dijaga di luarnya apa yang dibaca? Ada yang hafal? Bismillah. Ini perisai di luar. Ini perisai di luar. Jadi siapa yang senantiasa selalu diganggu-ganggu hatinya sama orang, dia gelisah, dia berdebar-debar, atau ketika dia mendengar dengungan kuping, sering nggak kuping itu berdengung? Itu berarti apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca kisahnya? Ketika kuping berdengung berarti Nabi mengingat umatnya. Ini kitabnya Tanfihul Ghafilin 742 sampai 747. Barang siapa di antara kita yang senantiasa berdengung kuping kita, maka ambil tangan kita, kata Nabi, tiup itu tangan, baru lengketkan di, bacakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan sampai keluar liurnya, anginnya mau, anginnya mau. Bukan yang biasa di karbosi kita dengar, bukan ya debus-debus, untuk mengingat dan menjadikan orang. Itu kalau penjual obat belum tentu keluar ularnya langsung. Nanti mau pulang orang baru kasih keluar gitu. Tapi ini menjadikan kita. Nanti dia bawa coba di rumah masing-masing. Siapa yang berdengung telinganya kayak suaranya, kayak suara apa itu ya? Kayak suara nyenyeng apa? Apa? Ya, kayak suara seperti itu. Maka obatnya seperti itu. Coba, siapa yang telinganya yang kurang mendengar nih, maksudnya kurang apa namanya? Hendak pekami, obatnya itu juga. Obatnya itu juga. Mana lebih enak kita tiup? Atau kita ambil kuping telinga baru kita? Mana lebih enak? Hah? Dua-duanya enak. Satu menghilangkan suara nging, satunya menghilangkan kotoran. Itu. Katanya kalau kita bersihkan telinga jangan sekali-kali kita menggoyangkan kiri kanan. Itu makruh hukumnya. Makruh. Siapa yang kasih masuk tusuk telinga dia kasih goyang-goyang kayak dia dikasih begini-begini baru diputar-putar. Arah kanan terus, jangan di arah kiri.
supaya kotorannya tidak masuk ke dalam. Kalau dia putar arah kanan baru kiri, kotorannya yang ada di dalam tambah masuk lagi di dalam. Jadi caranya supaya kotoran yang ada di dalam telinga itu arah ke kanan. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, selamatkan dirimu, kata Nabi. Selamatkan dirimu, kata Nabi. Dengan cara bagaimana ya Rasulullah? Ini sahabat bertanya, selamatkan dirimu. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya, jangan tinggalkan perkara wirid ini, kata Nabi. Selamatkan dirimu. Kau mau selamat sama orang jahat, kau mau selamat dari persaingan bisnis. Orang kalau mau selamat dari usahanya, banyak orang sukses tiba-tiba jatuh. Ada jatuh karena bangkrut, ada juga jatuh karena sebab-sebab yang tidak logis. Jamaah, kalau kita butuh jangan pergi di dukun. Ini dukun nah sembur banyak BB itu masuk. Dukun dipercaya. Satu je dukun ku percaya saya di dunia ini. Dukun beranak. Selain dari itu tidak saya percaya. Dukun beranak. Bagus. Ya. Makanya dari itu, siapa yang mau terhindar, siapa yang ingin terhindar dari segala sesuatu yang buruk, maka baca ya Qawiyu ya Matin. Insyaallah mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulannya ibu-ibu, ajari anak-anak tak putra putri tak dengan asmaul. Siapa yang mau dijadikan putra putrinya sukses urusan dunia dan akhiratnya, maka bacakan asmaul husna. Semoga bermanfaat untuk diri dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Apapun yang saya sampaikan, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu pun datang dari pribadi Habib. Ketika ada nasihat, pesan dan wejangan serta doa, wirid dan munajab yang kita bisa petik di malam hari ini, itu pun datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.